Oke, materi yang akan kita pelajari sekarang adalah mengenai struktur atom. Sebabnya yaitu perkembangan teori atom. Nah, adik-adik, kalau misalkan kakak mengungkapkan tentang atom, apa yang ada di dalam benak kalian? Apa itu atom? Mungkin kalau kakak bilang atom yang ada dalam benak kalian adalah kacang atom ya. Mana bentuknya kacang atom? Bulat-bulat. Betulkah atom itu bentuknya seperti bola, bulat-bulat? Ya, kita bedah deh. Apa sih maksudnya si atom ini? Kenapa kita harus mempelajari perkembangan teori tentang atom? Karena atom itu merupakan penyusun utama suatu zat ya. Jadi benda-benda yang ada di sekitarmu, dalam tubuhmu bahkan seluruh alam semesta itu tersusun oleh atom. Itu sebabnya banyak filsuf dan ilmuwan mencari tahu seperti apa sih rupa atom itu, lalu bagaimana rupa atom menurut mereka. Yuk kita pelajari satu-satu. Rupa atom. Pertama, kita akan mempelajari teori atom yang dikemukakan oleh Demokritus. Nah, pada abad kelima sebelum Masehi, Demokritus, yaitu seorang filsuf Yunani, menyatakan bahwa apa pernyataan Demokritus? Katanya, semua materi terdiri dari partikel yang sangat kecil yang tidak dapat dibagi-bagi lagi, dia namakan dengan atom. Mana pointernya? Nah, dia bilang namanya adalah atomos. Berasal dari kata a yang artinya tidak dan tomos yang artinya dibelah atau dibagi. Jadi atom itu adalah bagian terkecil sebuah nyusun materi yang tidak dapat dibelah atau dibagi-bagi lagi. Nah, meskipun gagasan Demokritus ini tidak dapat diterima banyak orang pada zaman itu, gagasan tersebut dapat dipertahankan seiring dengan berkembangnya peralatan laboratorium. Setelah 2 abad, teori atom ini akan berkembang dengan pesat. Kita lihat teori atom yang kedua itu muridnya Demokritus siapa? John Dalton dan bola pejalnya. Ada apa dengan John Dalton dan bola pejalnya? Nih, pada percobaan awal mengenai pembuktian atom itu diawali oleh seorang ilmuwan yang merupakan guru sains di Inggris, yaitu John Dalton pada tahun 1808. Kerja Dalton menandai permulaan awal era modern. Nah, Dalton mengeluarkan hipotesis Dalton ini mengenai materi alam yang didasari oleh teori atom. Dia rangkum menjadi pertama, katanya, unsur itu terdiri dari partikel yang sangat kecil yang disebut dengan atom. Atom digambarkan seperti bola pejal yang sudah tidak dapat dibagi-bagi lagi. Kemudian, semua atom dari unsur yang sama mempunyai ukuran, massa, dan sifat kimia yang sama. Namun, atom dari satu unsur itu akan berbeda dengan atom-atom dari unsur lainnya. Jadi, kalau kakak punya unsur hidrogen misalkan, ya ini misalkan unsur hidrogen, atomnya atom hidrogen seperti ini bentuknya. Tapi kalau atom helium itu bentuknya bisa berbeda dengan atom hidrogen. Mungkin sama-sama bola pejal, namun ukuran, massa, dan sifat kimianya nanti akan berbeda. Bisa saja nanti dia jadi lebih besar gitu. Tergantung dari jari-jarinya ya, massanya juga. Kalau helium itu berarti lebih kecil, bukan lebih besar. Terbalik ya. Nah, ini helium, yang ini punya hidrogen. Kemudian yang ketiga, senyawa terbentuk dari unsur-unsur melalui penggabungan atom-atom yang tidak sejenis dengan perbandingan bulat dan sederhana. Jadi nanti teori bola pejalnya John Dalton ini mengawali teorinya hukum perbandingan tetap. Nah, selama reaksi kimia terjadi pemisahan, penggabungan, atau penata ulangan atom-atom. Tetapi atom-atom tersebut tidak dapat dihancurkan dan tidak dapat dirubah lagi, hanya mengalami penata ulangan saja. Seperti apa rupanya atom menurut John Dalton? Nah, atom menurut John Dalton bentuknya seperti ini. Bentuknya menyerupai bola pejal katanya. Yang tidak dapat dibagi-bagi lagi. Jadi dia nggak bisa dibelah-belah lagi. Kita lihat apa kelebihan dan kekurangan teori atom yang dikemukakan oleh John Dalton. Kelebihan pertama adalah
Nah, teori atom yang dikemukakan oleh John Dalton itu dapat menjelaskan hukum perbandingan tetap. Kemudian dapat menjelaskan hukum perbandingan berganda juga. Namun, belum ya, dapat menjelaskan hukum kekekalan massa. Jadi hukum dasar kimia, yang 3 hukum dasar ini, hukum perbandingan tetap, hukum perbandingan berganda, dan hukum kekekalan massa, itu dapat dijelaskan oleh teori atom yang dikemukakan oleh John Dalton. Namun, karena ilmu pengetahuan harus berkembang, kekurangan dari teori atom ini adalah Dalton tidak dapat menjelaskan adanya isotop atom dari unsur yang sama yang memiliki massa atom yang berbeda. Nah, katanya kan, kata John Dalton tadi kan setiap unsur itu memiliki identik ya. Jadi setiap unsur itu atomnya itu berbeda-beda. Kalau unsur penyusunnya berbeda. Nah, John Dalton itu tidak dapat menjelaskan isotop atom. Nanti kita akan jelaskan isotop itu apa. Isotop itu adalah atom-atom yang memiliki nomor atom yang sama. Dengan kata lain, unsurnya sama, namun nomor massanya berbeda. Sedangkan tadi kata John Dalton, atom penyusun unsur itu identik sama, asal unsurnya sama. Jadi masanya sama, jari-jarinya sama. Tetapi kalau isotop ternyata unsurnya sama, namun massa atomnya berbeda. Nah, John Dalton tidak dapat menjelaskan ini. Nah, pada kenyataannya atom tersusun dari partikel subatomik yang tidak dapat dijelaskan oleh John Dalton. Nah, kekurangan dari John Dalton ini adalah ditemukannya elektron ya, muatan negatif yang terdapat pada atom. Itu tidak dapat dijelaskan oleh John Dalton karena John Dalton hanya bilang atom itu bentuknya seperti bola pejal. Itu saja. Makanya teori atom yang dikemukakan oleh John Dalton ini gugur ya. Kemudian dikembangkan selanjutnya oleh ilmuwan selanjutnya yaitu Thomson. Dia Thomson itu seorang fisikawan Inggris yang mengemukakan bahwa partikel subatomik dia mengemukakan bahwa terdapat partikel subatomik yang dia sebut dengan elektron. Dari penemuan ini, Thomson mengemukakan hipotesisnya sebagai berikut. Ini hipotesis yang dikemukakan oleh Thomson, yaitu karena elektron bermuatan negatif, sedangkan atom bermuatan listrik netral, maka dalam atom haruslah ada muatan listrik positif yang mengimbangi muatan elektron tersebut. Nah, maka dia menyusun hipotesis pertama, atom itu bentuknya bola pejal katanya. Dia bermuatan positif yang homogen. Jadi, si bola pejalnya itu muatannya positif. Namun, katanya, di dalamnya terdapat elektron yang bermuatan negatif tersebar, seperti kismis yang tersebar dalam roti. Kakak gambarkan seperti ini teori atom yang dikemukakan oleh Thomson. Jadi, atom itu bentuknya seperti bola pejal. Tetap ya, bolanya pejal. Kemudian, ini tersebar muatan negatif yang merata. Karena kan atom atom itu harus netral ya, sedangkan elektron bermuatan negatif. Jadi si rotinya ini muatannya itu positif, sedangkan kismisnya ini bermuatan negatif yang tersebar merata di seluruh bagian atomnya. Nah, ini kismisnya. Jadi muatan positif dengan muatan negatifnya berimbang. Seperti ini. Apa kelebihan dari model roti kismis ala J.J. Thomson ini? Kelebihannya pertama, dia dapat menerangkan adanya partikel yang lebih kecil dari atom, yang disebut tadi partikel subatomik, yang di dalamnya terdapat proton dan elektron. Kemudian dia dapat menerangkan sifat kelistrikan atom, yang tadi kan ada muatan positif dan muatan negatifnya. Namun, kekurangannya, model atom roti kismis ala J.J. Thomson ini tidak dapat menerangkan fenomena penghamburan sinar alfa pada lempeng tipis emas. Apa itu ya penghamburan sinar alfa pada lempeng tipis emas? Yuk kita pelajari teori atom selanjutnya yang dikemukakan oleh Rutherford. Ini dia percobaan lempeng emasnya. Jadi pada tahun 1911 Rutherford melakukan pengujian terhadap model atom Thomson yang tadi ya, dengan menggunakan hamburan sinar alfa yang ditembakkan ke lempeng lapisan emas tipis. Kalau adik-adik perhatikan di sini, ini percobaannya. Jadi ini sumber partikel alfa, ini sinar alfanya. Ini adalah lempeng emas tipis, yang ini lingkaran layar fluorescence. Jadi dia menangkap sinar ya. Ketika sinarnya dipancarkan ke lempeng emas tipis, ternyata ada yang disebarkan ya. Tuh, ada yang diluruskan, kemudian ada yang disebarkan.
Keterangannya, sebagian kecil partikel alfa dihamburkan karena ada tolakan inti positif yang berukuran kecil. Oke, karena alfa itu bermuatan listrik positif. Mana pointernya? Nah, jadi tunggu sebentar. Udah. Jadi si partikel alfa ini dia bermuatan listrik positif ya. Sehingga kalau menabrak inti atom yang positif, maka dia akan ditolakkan, maka dihamburkan. Nah, tolakan ini berukuran kecil. Kebanyakan partikel alfa yang lewat tidak disebarkan karena hampir semua berisi ruang kosong. Kalau adik-adik perhatikan, ini bertentangan dengan teori atom yang dikemukakan oleh sebelumnya Thomson. Kata Thomson kan atom itu terdiri mirip seperti roti kismis ya, kakak gambarkan kembali. Jadi kalau roti kismis tadi si rotinya itu bermuatan positif, kemudian ini kenapa? Bentar, kita lihat gambarnya.